Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Pramesti Agustiani dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan kelima mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 22 Februari 2021 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emredi Aridayani SHMH. Metode pembaruan KUHP yang pertama yaitu evolusi, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dan yang kedua, kompromis, yaitu pembaharuan dengan cara menambahkan menyelipkan bab baru dalam KUHP. Nah, jadi apabila ada aturan baru cukup dengan menambah atau menyelipkan saja. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Dan yang ketiga yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Selanjutnya saya akan menganalisis pasal di KUHP dan pasal di RUU KUHP. Dan yang pertama saya akan memaparkan pasal 217 KUHP yang berbunyi barang siapa yang menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Dan yang selanjutnya bagian RKUHP, saya mengambil contoh dari pasal 328. Jadi disandingkan dengan pasal yang tadi yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dan satu lagi hal penting dalam proses pembahasan yaitu menurut saya pasal RKUHP ini tidak jelas karena rumusan yang sangat luas dan penilaian atas gangguannya juga bisa bersifat sangat subjektif. Perdebatan sempat muncul soal siapa yang akan menilai adanya gangguan, dan selain itu perdebatan lain juga menitikberatkan apabila adanya gangguan tersebut ditimbulkan dari tuntutan atau atas respon atau perilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri. Hal yang menarik adalah pemerintah justru menyatakan bahwa pasal ini diadopsi dari pasal yang pertama tadi saya jelaskan 217 KUHP. Pasal ini tentang gangguan proses pengadilan. 328 tidak hanya ditunjukkan untuk kondisi dalam ruang sidang sebagaimana peraturan pasal 217, melainkan juga berlaku dalam seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai dengan pengadilan. Dan hal yang lain perlu digarisbawahi adalah pemerintah dan DPR juga sama sekali tidak membahas mengenai perbedaan ancaman pidana yang sangat jauh, yaitu 3 minggu dalam pasal 217 dan menjadi 5 tahun dalam pasal 328. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.